Assalamualaikum, selamat siang Pak Sony dan teman-teman sekalian. Saya Nabila Khairunnisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai sastra lingkungan saya dengan topik eksploitasi alam dan sastra. Di sini saya akan menjelaskan esai saya melalui PowerPoint. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang topik dan judulnya. Judul yang saya angkat adalah Jauhkan Alam dari Tangan Kotor, dan topik yang saya pilih adalah eksploitasi alam dan sastra. Dalam KBBI, eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan. Alam dan lingkungan yang luas dapat merasakan eksploitasi yang disebabkan oleh manusia sendiri. Maka dari itu, eksploitasi sangat merugikan alam dan menguntungkan manusia. Dengan judul yang saya pilih, dengan maksud tangan-tangan kotor tersebut adalah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga alam dan membuat alam mengalami kerusakan. Eksploitasi bisa dibilang sebagai alam yang mempunyai hutan yang luas dan danau-danau yang sangat luas itu bisa dieksploitasi dengan manusia dengan cara manusia menggusur itu semua dan mendirikan lahan baru di sana. Itu juga termasuk ke dalam eksploitasi alam seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus-kasus eksploitasi alam di Indonesia. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam dan modal politik dinasti, lalu eksploitasi sumber daya alam di Papua selama 22 tahun dengan pendekatan dari atas ke bawah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Papua memiliki banyak alam dan hutan-hutan yang luas, tetapi banyak juga manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab merusak lahan tersebut, hutan tersebut, dan mendirikan beberapa lahan, dan juga banyak yang mengambil batang-batang pohon dan dedaunan di sana dan menjadi hutan itu seperti kosong, lahannya seperti tidak ada, seperti itu. Ada beberapa puisi yang saya ambil yang topiknya sama dengan judul yang saya ambil atau topik yang saya ambil, yaitu eksploitasi. Karya puisi yang pertama dengan judul Merindukan Bumi Hijau. Kurindukan lagi desaku yang damai, tempatku bermain, dengan suasana yang amat permai. Semua itu hampir hilang, sebab bumi telah kehilangan keramahan dari manusia yang kini berubah angkasa murka. Di manakah tangan yang dahulu selalu menanam pepohonan, menjaga bunga-bunga mekar, membersihkan bumi dari kotoran, ini bumi telah berubah, karena berubah sikap manusia. Yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan semata. Puisi pertama dibacakan, apa sih makna puisi dari puisi eksploitasi di atas? Jadi puisi di atas itu menggambarkan bahwa dahulu kebiasaan manusia menanam pohon dan menjaga bumi dengan ramah, tetapi seiring berjalannya waktu hal tersebut terasa asing dan tidak terasa di Indonesia. Yang terasa hanyalah sebuah kerusakan alam dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari merusak alam. Puisi tersebut menjelaskan bahwa desa pun merindukan suasana yang damai dan suasana yang sangat tenang. Ada puisi kedua yang saya ambil, yaitu dengan judul Pantaiku Kotor. Kata ayahku, pantai ini begitu indah, semuanya tampak alami, semuanya tampak asri. Di dekat pantai, pepohonan yang tumbuh subur, tinggi menjulang, dedaunan juga rindang. Kini semuanya berbeda. Pantai penuh dengan sampah, sudah tidak sedap dipandang mata, menyisakan duka lara. Puisi eksploitasi di atas adalah, dalam puisi tersebut sangat jelas bahwa pantai juga menjadi hilang makna karena ulahnya manusia. Berkunjung ke pantai dengan maksud ingin melihat warna birunya laut, pasir putih yang bersih, dan pepohonan yang menjadi penghias di pinggir pantai, tetapi semua harapan itu sirna karena sampah yang berserakan di pantai dan mengotori pantai. Ketika kita berkunjung ke pantai dan kita membuang sampah sembarangan, itu pun juga menjadi salah satu dampak eksploitasi alam, karena sampah-sampah itu akan terhanyut oleh ombak, dan laut dan ikan-ikan di laut pun akan memakan sampah-sampah tersebut, yang mana menjadi eksploitasi alam juga, seperti itu. Lalu ada karya puisi eksploitasi yang ketiga, Kerusakan alam ulah manusia. Mengapa manusia mengeluh saat banjir mulai menerjang? Bukanlah tangan mereka yang selalu rajin menebang. Mengapa manusia menggerutu saat hujan menjadi bencana? Bukankah mereka yang mengubah gunung-gunung menjadi pintu?
Nah, puisi eksploitasi di atas adalah semua manusia terasa sengsara dengan adanya bencana yang terjadi. Nyatanya bencana itu terjadi karena ulah manusia sendiri yang tidak menjaga lingkungan dengan baik. Membuang sampah yang seharusnya di tempat pembuangan sampah justru berakhir pada sungai, menyebabkan sungai tersumbat dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Pada saat hujan, sungai tidak bisa lagi menopang air hujan yang menyebabkan meluap dan terjadi banjir bersama sampah-sampah berserakan. Karena pada dasarnya banjir yang terjadi begitu besar karena juga ulahnya manusia yang sangat gemar sekali membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada saluran air. Itu juga menyebabkan banjir yang banjir yang cukup besar seperti itu. Keempat dengan judul Mari Menjaga Alam. Kita memang bersalah telah merusak alam raya. Alam yang dahulu indah kini telah rusak dan merekah. Mari kita hijaukan kembali hutan yang dulu pernah asri. Mari kita bersihkan lagi sungai-sungai yang agar jernih. Mari kita menanam bakau agar pantai tetap lestari. Jangan bimbang, jangan risau, alam ini akan segera berseri kembali. Puisi eksploitasi di atas menggambarkan bahwa sebagian alam memang sudah dalam keadaan rusak, tetapi semua belum terlambat. Keadaan yang masih terjaga harus lebih dijaga dan dilestarikan dengan lebih baik lagi. Manusia pun harus lebih peduli dengan alam, karena bagaimanapun di bumi ini kita tinggal, dan sebagai manusia yang bertanggung jawab, jagalah tempat tinggal kita agar terasa nyaman dan aman. Lakukanlah hal-hal yang berguna untuk alam dengan cara menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak mengambil kayu di hutan secara sembarangan. Alam memang sudah sebagian rusak, tetapi alangkah baiknya kita sebagai manusia yang tahu bahwa alam itu sudah rusak, kita harus tetap menjaga dan melestarikan apa yang sudah terjaga, karena dengan niat kita yang baik untuk menjaga alam akan membuat alam semakin lebih baik lagi. Puisi-puisi yang menyuarakan mengenai eksploitasi alam diharapkan bisa membuat manusia sadar akan sikapnya terhadap alam. Bagaimanapun di bumi tempat kita tinggal harus dijaga sebagaimana mestinya. Eksploitasi adalah bentuk kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia dan hanya bisa menguntungkan satu pihak. Kita tidak boleh egois dengan alam dan seharusnya kita menjadi manusia yang bijak dan bertanggung jawab. Selesai sudah presentasi saya pada siang hari ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.